Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang. Purwokerto cerah. Dukuwalu cerah juga tadi lewat. Ya. Oke. Mudah-mudahan di tempat adik-adik semua suasananya cerah. Secerah hatinya ikut Juminer ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, atau nanti saya sering menyebutnya SMK 3RS di rumah sakit. Ya. Karena ada juga di fasilitas pelayanan kesehatan atau Paskesian, tapi kita topiknya itu di rumah sakit. Pokok bahasan pada materi ini adalah terkait definisi, prinsip dasar dari SMK 3RS, perencanaan K3RS, dan penerapan K3RS. Ya. Ini latar belakangnya ya. Bahwa rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit. Siapa sumber daya manusia di rumah sakit? Dari direktur sampai cleaning service, termasuk mahasiswa praktek. Semua karyawan, termasuk pasien, pendamping pasien, pengunjung, bahkan lingkungan rumah sakit, termasuk rekanan rumah sakit. Ya. Jadi mungkin nanti saya akan menyebut bahwa kalau sumber daya manusia rumah sakit itu termasuk mencakup terkait dengan pasien, pendamping pasien, pengunjung, karena mereka pun, para pasien, harus dijamin keselamatannya oleh rumah sakit. Ya, termasuk pengunjung. Jadi mungkin nanti saya akan menyampaikan kalau sumber daya manusia rumah sakit otomatis pasien. Ya. Seperti diketahui bersama, di rumah sakit itu padat modal, berbiaya tinggi untuk rumah sakit itu, padat teknologi, padat sumber daya manusia dari berbagai macam profesi kesehatan, hampir semua ada di situ. Dari perkantoran, ruang pasien, ruang pertemuan, ruang genset, sampai instalasi pemrosesan jenazah, gizi, pengelolaan sampah, ada semua. Jadi sangat kompleks di rumah sakit itu. Jadi sangat wajar rumah sakit itu harus mempunyai tentang K3RS, keselamatan dan kesehatan kerja. Apalagi sumber daya atau pekerja di rumah sakit itu setiap hari. Berarti kemungkinan terkena pajanan itu sangat memungkinkan. Terpajan, bersentuhan terus ya.
Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit perlu diselenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Nanti menyebutnya saya selalu K3RS ya. Agar terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman. Andreas, unmute. Andreas pernah ke rumah sakit ya? Pernah, Pak. Yang Andreas tahu terkait dengan K3RS, keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, mungkin pernah jalan, lewat. Apa yang diperhatikan di rumah sakit, di mana rumah sakit tersebut memperhatikan K3RS? Mungkin ada tulisan atau apa, tulisan apa gitu. Pernah? Pernah, Pak. Apa contohnya? APD, Pak. Apa? APD. APD. Kalau yang selain itu? Gading. Selain APD, yang mungkin di sekitar jalan. Begitu masuk ke rumah sakit. Banyaknya papan himbauan yang dipajang di sekitar rumah sakit. Terus penyediaan APAR, Pak. APAR. Ya, APAR termasuk mungkin pernah melihat jalur evakuasi. Gitu kan? Ya. Tepat titik kumpul aman. Nah, itu juga salah satu terkait dengan K3RS ya. Oke. Ini tujuan pembelajarannya, saya kira ini normatif ya. Mahasiswa mampu menjelaskan dengan kalimat sendiri tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen K3RS ya. Jadi nanti ini definisi tentang keselamatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan, dan segala bentuk kerugian, baik terhadap manusia maupun yang berhubungan dengan peralatan, objek kerja, tempat bekerja, dan lingkungan kerja secara tidak langsung dan langsung. Ya. Itu keselamatan kerja. Bisa juga misalnya teman-teman yang bertanggung jawab atau yang dinas di ruang genset. Ruang genset itu setiap rumah sakit itu wajib ada genset. Itu juga sarana dan salah satu bentuk fasilitas kesehatan sistem manajemen keselamatan rumah sakit. Karena itu menyangkut energi, di mana sumber energi yang utama didapat dari PLN kan. Bisa aja PLN juga ada error. Nah, itu si genset harus bisa membackup. Nah, itu resiko-resiko di ruang genset juga sangat memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja maupun yang tidak langsung mungkin bentuk gangguan pendengaran akibat bising. Ya, itu terkait dengan keselamatan kerja. Ini kesehatan kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, di semua lini yang ada di rumah sakit, lini manajemen, lini fungsional, lini perawatan, lini penunjang, semuanya. Di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaannya. Perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya. Ya. Ini suatu contoh kondisi pekerjaan. Ya. Kondisi pekerjaan, kalau yang anestesi nanti kita bahas belakang. Materi yang kedua, kondisi pekerjaan, misalnya teman-teman yang kerja di rumah sakit, yang di bagian linen, laundry rumah sakit. Itu juga pekerjaan yang patut diperhatikan terkait dengan kesehatan kerjanya. Nanti kalau sudah bekerja jadi penata anestesi, sekali-kali jalan-jalan, tour de hospital, biar tahu semuanya. Jangan masuk kamar operasi, sudah, taunya nanti kayak katak dalam tempurung, taunya cuma kamar operasi tok. Padahal di rumah sakit itu macam-macam. Termasuk sekali-kali nggak apa-apa jalan-jalan ke laundry, ke sentral sterilisasi, jalan ke ruang perawatan, jalan-jalan ke rawat jalan, ke IGD, kemana ya. Ya silaturahmi. Silaturahmi membawa rezeki. Ya. Di laundry itu juga beresiko. Resikonya itu terpapar cairan tubuh pasien yang menyebabkan infeksius. Bisa. Makanya di situ pantauan yang utama adalah kepatuhan penggunaan APD. Terkait dengan keselamatan kerja juga di situ, dia selalu berdiri dan selalu kena getaran mesin cuci. Karena di rumah sakit yang sudah standar, semua linen itu nggak boleh dijemur. Harus dicuci menggunakan mesin cuci, dikeringkan dengan mesin pengering atau drying, penyetrikaan disetrika dengan alat setrika roll iron, itu biar. Jadi satu tahapan selesai, one day service biasanya. Nah itu sekali-kali jalan-jalan. Di situ patut dilindungi. Biasanya terkait dengan kesehatan pendengaran, karena bising juga di situ. Ya, itu patut dilindungi. Dari tim K3 nanti harus bisa mapping dan harus bisa me-assessment resiko di mana yang kemungkinan terjadinya rawan dengan kesehatan kerja. Ya. Keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit yang selanjutnya disebut K3RS. Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi
sumber daya manusia rumah sakit, ya, yang meliputi pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Ya. Ini sistem keselamatan kesehatan kerja K3RS sangat bermanfaat sekali ya. Dan ini dilindungi atau diwajibkan rumah sakit itu dengan adanya regulasi-regulasi dari pemerintah. Sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja adalah bagian dari manajemen rumah sakit secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan aktivitas proses kerja di rumah sakit guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman, dan nyaman bagi sumber daya manusia. Rumah sakit, sumber daya manusia rumah sakit yaitu pasien, pendamping pasien, pengunjung, dan lingkungan termasuk rekanan rumah sakit. Ya. Ini jadi K3RS itu bagian daripada manajemen. Jadi manajemen sangat bertanggung jawab tentang sistem manajemen keselamatan kerja rumah sakit. Ini dasar hukumnya terkait sistem manajemen keselamatan kerja rumah sakit. Ya. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Ya. Ini Putri. Unmute, Putri. Iya, Pak. Ya. Putri, kalau ada ini peraturan-peraturan ini secara hierarki, kalau peraturan pemerintah dengan peraturan menteri, ini di sini, secara hierarki hukum, tinggian yang mana? Tinggian yang peraturan pemerintah, apa tinggian peraturan menteri? Menurut saya pemerintah, Pak. Peraturan pemerintah. Yang paling tinggi hierarki hukum di Indonesia apa? Apa ya, Pak? Paling tinggi status hukumnya, hierarki hukumnya. Apa ya? Undang-Undang 45. Undang-Undang 45, ya? iya. Oke. Ini ada undang-undang tentang keselamatan kerja. Ada ketenagakerjaan, ada kesehatan, ada penerapan sistem manajemen kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Ada peraturan tentang K3 rumah sakit. Ada peraturan tentang K3 rumah sakit, K3 di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan itu termasuk rumah sakit, termasuk puskesmas, termasuk klinik rawat jalan, itu termasuk fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Dari aturan-aturan ini yang ada, ini diantaranya mengatur tentang tugas dan tanggung jawab. Nih. Dari peraturan yang ada di sebelah kiri ini, dia mengatur tentang secara garis besar
Dia mengatur tentang tugas dan tanggung jawab dari perusahaan. Dalam hal ini, karena kita di rumah sakit, berarti perusahaan itu rumah sakit. Ya. Karyawan, instansi-instansi sama dengan perusahaan ya. Dan syarat-syarat K3 di rumah sakit, di tempat kerja. Ini ada syarat-syaratnya dan diatur. Jadi jika manajemen rumah sakit dalam hal ini dari direktur dan jajarannya, dari kepala dan jajarannya, kalau direktur biasanya rumah sakit kepunyaan pemerintah namanya direktur. Tapi kalau rumah sakit di bawah Tentara Nasional dan kepolisian, itu biasanya namanya kepala. Ya, itu istilah aja ya. Ini ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 18 bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia di fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan. Ini otomatis sumber daya manusia di rumah sakit ya. Kalau kita bicaranya rumah sakit, skupnya rumah sakit, bukan skup di puskesmas ya. Setiap Fasyankes atau rumah sakit wajib menyelenggarakan K3RS. Jadi itu ada undang-undangnya bahwa rumah sakit itu harus menyelenggarakan K3. Melindungi semua sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Itu diatur oleh undang-undang. Dan manajemen harus taat terhadap undang-undang, harus taat terhadap aturan. Dan itu juga sudah dituntun, selalu dilurus-luruskan oleh KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit. Sekarang itu SNARS, ya, Sistem Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Itu melurus-luruskan bahwa jika harus mengacu ke aturan yang lebih tinggi. Misalnya peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan daerah, atau mungkin undang-undang. Tidak boleh menyimpang dari aturan yang di atasnya. Penyelenggaraan K3 di rumah sakit meliputi membentuk dan atau mengembangkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Menetapkan standar K3 di rumah sakit. Ya. Ini ruang lingkup rumah sakit. Ya. Yang pertama itu ini ruang lingkup sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Yang satu penetapan kebijakan, K3RS, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan peninjauan peningkatan kinerja. Ini ruang lingkupnya. Ini penetapan kebijakan.
minum dulu ya, maaf ya. Iya, Pak. Penetapan kebijakan ditetapkan secara tertulis dengan keputusan kepala atau direktur rumah sakit dan disosialisasikan ke seluruh sumber daya manusia rumah sakit, termasuk disosialisasikan kepada pasien, kepada pengunjung, kepada semua profesi yang ada, semua yang ada, pekerja yang ada di rumah sakit. Kebijakan biasanya di situ pasti menimbang dan memutuskan, kayak gitu kalimatnya, mengacu dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Termasuk anggaran juga di situ disebutkan. Yang kedua, kebijakan K3RS meliputi penetapan kebijakan dan tujuan dari program K3RS. Ya. Penetapan organisasi, penetapan dukungan pendanaan, sarana dan prasarana. Termasuk di dalam kebijakan di situ juga disebutkan sumber dana nanti dianggarkan dari mana. Misalnya anggaran belanja daerah atau apa itu di situ disebutkan dalam suatu kebijakan. Ini penetapan kebijakan. Berikutnya adalah pimpinan tertinggi rumah sakit harus berkomitmen untuk merencanakan melaksanakan, meninjau, meningkatkan pelaksanaan K3RS secara tersistem dalam setiap aktivitas dengan melaksanakan manajemen K3RS yang baik. Jadi rumah sakit itu pimpinan harus punya komitmen tentang K3. Karena itu akan melindungi semua sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Menyangkut masalah keselamatan, masalah kesehatan kerja. Harus taat hukum. Ya. Perundangan dan peraturan yang berlaku. Pimpinan rumah sakit dan jajarannya, jajaran manajemennya, kalau ada yang jajaran manajemen itu ada kelompok struktural di rumah sakit itu, ada kelompok fungsional, ada kelompok fungsional umum, ada kelompok fungsional profesi di rumah sakit itu kayak gitu, ya. Bertanggung jawab untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang lain yang berlaku untuk fasilitas rumah sakit. Jadi dari manajemen dan direktur itu harus memahami persis tentang ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan yang ada yang di atasnya. Yang tujuannya untuk melindungi sumber daya manusianya. Itu memang tupoksinya dari manajemen, dan manajemen biasanya nanti akan membentuk kelompok fungsional, apakah itu komite, apakah itu instalasi, ataukah itu tim, itu semua tergantung kebijakan manajemen
dan tergantung dari besar kecilnya rumah sakit. Kalau rumah sakit kecil biasanya namanya bukan komite, tapi tim. Tapi rumah sakit besar biasanya kalau nggak instalasi, ya komite. Komite K3RS. Dituangkan secara resmi dan tertulis jelas serta mudah dimengerti oleh sumber daya manusia, baik manajemen, karyawan, kontraktor, pemasok, pasien, dan pengunjung, dan lainnya. Disosialisasikan dengan tepat. Jadi akan disosialisasikan pada saat rapat-rapat pimpinan, rapat koordinasi yang sifatnya vertikal maupun horizontal, ya. Bisa juga untuk masyarakat rumah sakit non SDM rumah sakit itu bisa dalam bentuk spanduk, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk audiovisual, ya, dan lainnya. Itu harus tersosialisasi dengan benar. Ini penetapan kebijakan yang memuat diantaranya adalah standar fasilitas, standar prosedur, pengembangan pendidikan, dan tata laksana. Jika di rumah sakit yang memuat tentang garis besarnya 4 item ini, biasanya disebut pedoman pelayanan. Pedoman pelayanan dari komite kah? Pedoman pelayanan dari instalasi kah? Atau pedoman pelayanan dari tim? Otomatis komite K3RS atau instalasi K3RS atau tim K3RS. Biasanya di dalamnya berupa tentang standar fasilitas. Standar fasilitas itu apa? Masing-masing rumah sakit otomatis berbeda tergantung besar dan kecilnya. Dan tergantung kemungkinan terjadinya suatu resiko yang terjadi. Itu standar fasilitas, contohnya di dalam rumah sakit harus ada pengganti energi PLN, misalnya genset. Itu standar fasilitasnya. SPO-nya, genset, jika PLN mati, akan menyala sesuai kebijakan masing-masing rumah sakit, tapi rata-rata sebelum 15 detik harus sudah nyala. Biasanya 12 detik. Ya. Pengembangan pendidikan, orang K3RS harus mengupdate terkait dengan ilmu dan teknologi, bagaimana adakah regulasi-regulasi baru terkait dengan K3, itu harus meningkatkan sumber daya manusianya, termasuk tata laksana pelayanannya itu gimana, ya. Di situ ini dimuat dalam pedoman pelayanan. Banyak SPO di sini, ya. SPO lainnya di sini. Misalnya SPO penggunaan hidran. SPO bila terjadi gempa, bila terjadi kebakaran. Itu biasanya kalau yang kebakaran itu bentuknya bukan SPO tapi
panduan, lebih lengkap daripada SPO. Ya. Standar SPO itu standar prosedur operasional. Ya. Ini di pedoman pelayanan itu akan muncul. Misalnya terjadi gempa, terjadi kebakaran. Makanya semua sumber daya manusia yang ada di rumah sakit tidak boleh menggunakan lift. Harus menggunakan tangga sesuai dengan petunjuk jalur evakuasi. Ikutin petunjuk jalur evakuasi menuju ke satu tempat disebut titik kumpul. Itu contohnya terkait dengan fasilitas, standar prosedur, dan tata laksana pelayanannya itu modelnya begitu. Jadi kalau ada pedoman pelayanan itu, ini salah satu upaya menyamakan persepsi, menyamakan, dan semua orang tahu bahwa siapa yang bertanggung jawab tentang keselamatan itu jelas siapa. Oh, ini ada K3. Walaupun itu K3 tidak bisa berdiri sendiri tanpa koordinasi dengan unit-unit pelayanan yang ada. Itu harus ada komunikasi. Ini penetapan organisasi. Rumah sakit harus membentuk atau menunjuk satu unit kerja fungsional yang mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan K3RS. Ya tadi, atau bisa instalasi, bisa komite. Unit kerja fungsional dapat dibentuk oleh komite, berbentuk komite atau instalasi atau apa ini? Atau terintegrasi dengan komite lainnya dan atau instalasi. Biasanya yang terintegrasi dengan komite lain itu ada komite keselamatan rumah sakit. Nah, di dalamnya komite keselamatan rumah sakit diantaranya adalah ada K3, ada infection control, itu ada di dalamnya. Bisa terintegrasi, bisa. Tergantung dari kebijakan rumah sakit tanpa menyalahi atau menyimpang dari aturan yang ada di atasnya. Kebutuhan unit kerja fungsional tersebut disesuaikan dengan besarnya tingkat risiko K3 yang ada, sehingga pada rumah sakit dapat memiliki komite atau instalasi K3RS atau memiliki kedua-duanya. Bisa dua-duanya, ada instalasi juga ada komite. Tinggal nanti tupoksinya masing-masing komite, tupoksi tugas pokok dan fungsinya apa, instalasi itu apa. Tapi yang lazim kalau rumah sakitnya tipe B ke bawah itu milih salah satu. Ini mungkin ini ada di rumah sakit yang sudah sangat kompleks, ya, mungkin rumah sakit tipe A. Ini ada dua-duanya, ya. Tapi nggak apa-apa ada dua-duanya, yang penting tupoksinya jelas sehingga tidak akan terjadi overlapping atau benturan kepentingan dalam pelaksanaan K3RS. Penetapan organisasi ini biasanya kalau yang tadi terkait SPO itu namanya pedoman pelayanan. Kalau terkait organisasi namanya itu pedoman organisasi di rumah sakit tersebut. Ya. Itu menyangkut isinya
dari pedoman organisasi adalah terkait dengan struktur organisasi rumah sakit. Struktur organisasi dari K3RS. Urean jabatan dari struktur itu apa? Supaya jelas kalau sudah ada urean jabatannya. Tugas lu apa, tugas gue apa, nah, itu udah jelas. Tata hubungan kerja juga harus jelas. Ya, tentunya laporan itu sebagai bahan untuk evaluasi dan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari instalasi atau person yang ada di instalasi atau di komite. Ini perencanaannya. K3RS dibuat berdasarkan manajemen resiko. K3RS, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Ya. Perencanaan K3 ditetapkan oleh pimpinan atau oleh direktur berdasarkan tingkat faktor resiko. Perencanaan K3RS dibuat secara berkala setiap tahun, dalam 1 tahun. Dan ditinjau jika terdapat perubahan sarana prasarana serta proses kerja di rumah sakit. Ya. Perencanaan itu dibuat 1 tahun, tapi dia akan berubah jika ada kebijakan baru. Misalnya ada gedung baru, ada mesin baru yang perlu perencanaan itu dirubah. Dibuat secara efektif dengan dasar jelas dan dapat diukur. Ya. Dapat diukur itu termasuk dalam perencanaan itu tingkat keberhasilannya, misalnya targetnya 100, targetnya perencanaan terkait dengan misalnya pembuatan ruang isolasi COVID-19 misalnya. Itu juga COVID KLB mempengaruhi perencanaan tadi yang di poin 3 ya. Itu juga akan mempengaruhi. Misalnya pembuatan suatu gedung akan dibuat pada tahun sekian. Ternyata pada tahun tersebut belum jadi, itu termasuk bisa diukur ya. Bahkan kalau target itu termasuk peningkatan SDM, harus mengirimkan peningkatan SDM dalam tahun 2019 2 orang. Tapi setelah akhir tahun yang bisa berangkat 1 orang. Padahal targetnya itu 100, berarti 2 orang 100. Berarti yang berangkat hanya 1, berarti 50%. Itu termasuk bisa diukur gitu ya. Mengacu pada kebijakan pelaksanaan K3 yang telah ditetapkan. Ya. Perencanaan itu mengacu kebijakan pelaksanaan. Ya. Ini penerapan K3 terkait dengan manajemen resiko, keselamatan rumah sakit, pelayanan kesehatan, pengelolaan B3, pencegahan pengendalian kebakaran, pengelolaan sarana, pengelolaan peralatan, kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana. Termasuk terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana COVID-19.
evaluasi, pengendalian, dan komunikasi. Ini nah. Nih, manajemen resiko. Langkah-langkahnya persiapan, penentuan tanggung jawab. Ya. Identifikasi bahaya potensi. Bisa fisik, biologi, kimia, juga terkait dengan ergonomik dan mekanikal atau elektrikal. Jadi K3RS yang dalam suatu rumahnya itu mau komite maupun instalasi harus punya pedoman kerja, pedoman organisasi, dan perencanaan, termasuk harus bisa mengidentifikasi bahaya potensial, bahaya potensi. Fisik, misalnya di rumah sakit yang banyak terkait dengan mesin yang harus berputar setiap saat, kebisingan. Kebisingan bisa terjadi di unit genset, bisa terjadi di unit laundry. Itu harus bisa diidentifikasi. Jika tingkat kebisingannya sampai mengganggu kesehatan, berarti harus diantisipasi dengan APD. Sebut aja, nggak apa-apa. Untuk Yang sterilisasi peralatan, nggak tahu namanya. sterilisasi peralatan. Ya. Ya, untuk desinfektan tingkat tinggi ya. Itu bisa berupa hipoklorit atau klorin, bisa juga cairan-cairan kimia lainnya yang sudah dalam bentuk jadi. Prinsipnya biasanya hipoklorit atau klorin untuk mendekontaminasi terkait dengan alat, ya. Gila. Unmute. Iya, Pak. Gila. Ya. Posisi ergonomik itu atau posisi statis, biasanya siapa yang melaksanakan posisi statis? Posisi diam, posisi mungkin ngangkat yang tidak ergonomik, itu biasanya siapa tuh? Contohnya yang gimana? Bentar, Pak. Contohnya. Contoh. Ini nggak ada K-nya ini, ergonomik mestinya. Contoh apa, Pak? Posisi ergonomik yang gimana?
posisi ergonomik. Itu kan mempengaruhi keselamatan atau mempengaruhi kesehatan kerja. Contohnya Iya. tahu? Kayak contoh posisi statis kayak mengangkat beban gitu bukan? Kurang keras. Gimana? Kayak manual handling. Manual? Kursi kerja nggak, Pak? Ah. Ya, ergonomik itu salah satunya yang berdiri statis. Pada waktu mengangkat pasien, posisi kita tidak sesuai. Misalnya posisi kaki belum pas, tapi kita ngangkat pada tumpuan hanya pada tangan gitu loh. Itu juga akan mempengaruhi kesehatan. Mungkin tulang belakangnya yang nggak bagus ya. Termasuk elektrikal dan mekanikal ini orang-orang di sarana, dan sebetulnya di anestesi juga elektrikal ada. Itu kalau terkait dengan penggunaan listrik untuk mesin-mesin anestesi, penggunaan mekanikal itu terkait dengan mesin-mesin anestesi juga ya. Nanti akan dibahas di materi yang kedua. Analisa resiko. Resiko adalah probabilitas atau kemungkinan bahaya potensi menjadi nyata yang ditentukan oleh frekuensi, durasi, pajanan, dan aktivitas kerja. Ya. Jadi kita harus bisa menganalisa resiko sebetulnya. Ya, nanti ada contohnya. Evaluasi adalah laporan kejadian. Pengendalian risiko adalah menghilangkan bahaya. Jadi evaluasi itu menghilangkan kejadian. Contohnya kejadian, menghilangkan kejadian. Misalnya laporan kejadian itu misalnya ada perawat penata anestesi yang tertusuk jarum pada saat melakukan penyuntikan. Setelah dilakukan audit, ternyata pasien yang diberikan injeksi oleh kita, oleh penata anestesi itu ternyata pasiennya HIV. Itu harus ada laporan kejadian. Ya, laporan kejadian itu juga bisa untuk menghilangkan bahaya dari pengendalian resiko, bisa mensosialisasikan SPO-nya SPO harus disosialisasikan ulang tentang penyuntikan yang aman. Misalnya kayak gitu. Ya. Jadi biar tidak akan terulang kembali tertusuk jarum. Karena di SPO-nya itu one spade, one patient, one shot. Jadi spade hanya digunakan untuk satu pasien, satu pemberian, dan tidak boleh menutup jarum suntik. Recapping. Tidak boleh menutup. Karena 99% data orang tertusuk jarum itu pada saat menutup jarum dengan tutupnya. Ya, pada penyuntikan itu. Komunikasi dan konsultasi itu bisa dilakukan dengan rapat koordinasi. Ini beberapa bahaya, beberapa contoh bahaya potensial
di lokasi dan pekerjaan rumah sakit. Ya. Tadi seperti tadi terkait fisik, kimia, biologi, ergonomik, dan elektrikal. Ini terjepit mesin, lokasinya mana? Semua area di mana ada mesin, ada apa? Siapa yang ini pekerja siapa? Semua karyawan yang berhubungan. Ya. Kimia, ini hampir apoteker, perawat, pokoknya terkait dengan desinfektan dan terkait dengan obat sistostatik, biasanya obat-obat kimia. Biologi semua, termasuk penata anestesi. Karena biologi itu terkait dengan mikroba. Ada virus, ada jamur, ada bakteri. Dan paling memungkinkan penata anestesi itu transmisinya melalui cairan tubuh. Misalnya pada saat intubasi. Karena saat intubasi bisa terjadi aerosolisasi atau percikan cairan tubuh. Bisa masuk port entry-nya, masuknya mikroba ke dalam tubuh kita kan melalui saluran pernapasan, melalui saluran pencernaan, dan melalui kulit, melalui mukosa mata. Makanya kalau melakukan intubasi harus menggunakan masker, menggunakan gogles penutup mukosa mata, atau menggunakan visil, menggunakan sarung tangan. Ini ergonomik, itu biasanya dokter yang operasinya lama-lama sampai 6-8 jam, ya. Penata anestesi ini tidak duduk, berdiri terus. Makanya harusnya ada tempat duduk, karena duduk di lantai rumah sakit juga tidak dibolehkan dari keamanan dan keselamatan kerja, karena di kamar operasi ada polusi dari gas anestesi yang keluar dari mesin anestesi. Dia berat, jenisnya lebih berat daripada udara, dia akan berada 60 cm di atas permukaan lantai. Jadi kalau kita duduk-duduk di lantai rumah sakit, sama aja kita juga menghirup gas anestesi. Makanya di kamar operasi itu harus ada air suplainya, ada suplai udara bersih, dan exhaust, pembuangan udara kotor. Makanya pembuangan udara kotor itu tidak ditaruh di atas. Kalau suplai yang bersih di atas, kalau pembuangannya itu harus di atas 60 cm di atas permukaan lantai. Suara saya masih bisa terdengar? Masih ya? Masih? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, Dila, terima kasih. Putus-putus, Pak. Nggak ada Masih. sinyal saya. Oh, terputus-putus. Posisi di Iya, mana? Pak. Di mana Cilacap, posisimu Pak. di mana, Dek? Cilacap. Cilacap. Nggak ada sinyal. Iya, nggak ada sinyal, Pak. Wah, Cilacap kena angin kali dari laut tuh sinyalnya. Iya, Pak. Waduh, pinggir laut, Pak. Iya, oke. Tapi masih ya. Tapi dari sini jelas sekali loh. Suaramu jelas. Ini grading risk assessment di pelayanan anestesi ini salah satu contoh ya. Contoh terkait dengan manajemen risiko. Ya. Ini contohnya potensi apa atau masalah apa yang kemungkinan terjadi. Karena kan bicara K3 itu bicara kemungkinan, karena belum tentu terjadi. Misalnya masalah terkait dengan anestesi, masalah penggunaan APD misalnya. Pada waktu melakukan tindakan intubasi harus menggunakan APD, baju kerja, tutup kepala, kacamata gogles untuk menutup mukosa mata,
masker untuk menutup saluran pernapasan dan pencernaan, visil untuk menutup muka. Ya, visil atau goggles pilih salah satu, kalau mau dua-duanya juga boleh. Misalnya itu, pada waktu intubasi itu harus. Nah, di sini pada saat kita melakukan grading, di sini kan ada dampak nih. Penggunaan dampak dari penggunaan APD yang tidak benar tentunya. Ya. Tidak ada cedera. Dampak dari penggunaan APD itu apa? Misalnya di sini dampaknya. Tidak ada cedera, nilainya 1. Cedera ringan, nilainya 2. Cedera berat, nilainya 4. Kematian, nilainya 5. Probabilitas ya dari penggunaan APD itu ya sangat rendah. Jadi penggunaannya itu rendah, nggak pernah, hampir nggak pernah. Yang nggak pernah yang digunakan hanya menggunakan masker. Yang goggles atau visilnya tidak pernah. Sarung tangan kadang-kadang. Tapi dengan adanya COVID itu membuat semuanya berubah. Sekarang baik di penata anestesi, dokter semua profesi yang kontak dengan pasien sangat berubah terkait dengan penggunaan APD. Bahkan terkesan berlebihan sehingga tidak cost efektif. Ya, misalnya dokter di poliklinik menggunakan APD-nya hazmat. Padahal secara literatur pedoman yang dikeluarkan Kemenkes maupun oleh WHO itu cukup yang menutup saluran pencernaan, menutup saluran pernapasan, menutup mukosa mata, dan sarung tangan misalnya. Atau cuci tangan, itu di baju kerja dan gown. Itu cukup. Tapi karena ini COVID sangat patogen, dianggapnya sangat patogen, sehingga mereka menggunakan hazmat. Hazmat tersebut itu kan klasifikasinya masuk APD. APD itu harus dilepas di area mereka melakukan pekerjaannya. Misalnya dirawat jalan, ya dirawat jalan. Kalau beliaunya mau jalan-jalan ke unit lain, misalnya ke rawat inap, ya APD itu harus dilepas. Bukan dipakai ke rawat inap dari IGD. Itu artinya APD itu berarti hanya untuk diri sendiri, tanpa mempedulikan orang lain. Karena mikroba itu juga bisa dibawa oleh APD. Tapi itu salah satu bentuk ketakutannya. Itu salah satu contoh. Kembali lagi kita ke grading risk assessment terkait dengan penggunaan APD. Probabilitasnya gimana? Sering apa enggak? Ini. Terus sistem yang ada, sistemnya itu aturannya ada apa enggak gitu loh. Dan fasilitasnya ada apa enggak gitu loh. Misalnya ada peraturan dan fasilitas dilaksanakan. Jadi ada peraturan, fasilitas ada dan dilaksanakan, nilainya 1. Jika ada peraturan dan fasilitas tidak selalu
laksanakan nilainya 2. Ada peraturan, ada fasilitas, tidak dilaksanakan, nilainya 3. Ada peraturan, tidak ada fasilitas, dan tidak dilaksanakan, nilainya 4. Nomor 5 itu tidak ada peraturan. Itu nilainya 5 kalau tidak ada peraturan. Ya. Begitu juga ini membuat grading reassessment ini, kita itu brainstorming, kumpul dari beberapa yang terkait. Misalnya terkait dengan APD dalam pelayanan anestesi, berarti itu harus dari beberapa penata anestesi kumpul, dari teman-teman di perawat kamar operasi juga boleh ikut, mungkin dari atasan langsungnya boleh ikut, bisa juga dari tim PPI ikut, kita brainstorming menentukan grading ini. Ya. Menentukan angka ini. Menimbulkan cedera apa berat, apa kematian, apa cedera ringan. Dan ini belum tentu ini. Tergantung dari keadaan rumah sakitnya. Ini hanya sekedar contoh. Contoh itu ada penggunaan APD, kebakaran, tata udara. Ya. Contoh ini tata udara. Kalau di pelayanan anestesi, di kamar operasi, tata udara dampaknya apa? Misalnya di sini ada yang berpendapat cedera berat atau luas. Ini. Jika contohnya dalam pelayanan COVID, tata udara pasiennya terkonfirmasi COVID-19, dilakukan tindakan operasi di kamar operasi, tetapi tata udaranya tekanannya positif. Itu berbahaya. Ya, termasuk berbahaya untuk lingkungan. Padahal tekanan pada pasien COVID itu tekanannya harus negatif karena ada aerosolisasi. Nah, sangat rendah kemungkinan terjadinya, ya. Sering nggak dilaksanakannya tata udara? Oh selalu, oh enggak, cuma pasien COVID cuma sekali. Itu ya. Itu yang terkait kita membuat grading, itu sangat mudah lah ini ya. Sistem ini aturan. Ini aturan. Aturan. Biasanya bisa SPO, bisa panduan, bisa peraturan pedoman atau yang lainnya. Ini kita membuat scoring. Ya. Membuat skor di sini. Misalnya tadi nilainya paling tinggi, ini paling tinggi penggunaan APD 75, kebakaran 10, lantai licin 16, ini 45 terkait lantai licin ya. 75. Ini tinggal diskor di sini 1, 2, 3 contohnya. Contohnya terkait dengan jenis kelompoknya, ini skornya, ini prioritasnya, ini tujuannya. Tujuannya kepatuhan, tujuannya melindungi pekerja, melindungi pasien dan orang lain. Strateginya sosialisasi, monitoring kepatuhan, melakukan penyegaran, edukasi kembali, review terkait dengan rantai infeksi atau lain-lainnya, dan terkait dengan pedoman SPO tentang APD. Evaluasi dilakukan misalnya 3 bulan. Terus progresnya gimana di sini? Setelah 3 bulan, oh tingkat kepatuhannya meningkat. Oh tingkat kepatuhan, oh sama.
Ini keselamatan dan keamanan rumah sakit. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan cedera serta mempertahankan kondisi yang aman bagi sumber daya manusia rumah sakit. Ya. Ini harus mengidentifikasi penilaian risiko. Tadi misalnya identifikasi penilaian risiko itu terkait adanya ruang isolasi pasien infeksius. Ini harus K3RS harus mengidentifikasi. Berarti di situ resiko kemungkinan terpapar mikroba transmisi pindah dari pasien ke petugas atau masyarakat yang ada di sekitar situ, itu harus diidentifikasi, harus ketahuan kita. Oh, berarti tindakannya di situ pasien dan keluarga harus diedukasi. Pasien karena infeksius, fasilitas semua difasilitasi oleh rumah sakit. Dan identifikasi yang lain. Oh, di daerah genset kemungkinan terjadi kebakaran tinggi. Makanya di sana harus ada APAR, alat pemadam kebakaran. Harus ada petugas yang standby, yang menjaga, misalnya kayak gitu. Pemetaan wilayah berisiko. Itu juga harus dipeta betul. Misalnya, bila terjadi gempa yang berisiko adalah di tempat daerah yang bertingkat. Makanya di situ harus dipeta. Oh, di sana, di sana, di sana. Nah, tindakannya di sana, oh harus ada petunjuk evakuasi. Bisa juga petunjuk evakuasi, bisa dilakukan sosialisasi, edukasi, baik untuk petugasnya maupun untuk karyawan lain, sumber daya lain, pasien dan keluarganya. Bisa juga diadakan simulasi setelah terpeta. Oh, kalau resiko kebakaran atau gempa harus tidak boleh menggunakan lift, harus lewat tangga ini, sesuai jalur evakuasi. Itu harus di situ harus ada. Upaya pengendalian pencegahan dan kejadian yang tidak aman. Itu misalnya ada kebakaran, APD kurang, ada bising, ada radiasi, tidak ada pengaman pagar. Ini harus dikendalikan. Kebakaran ya harus ada APAR. APD kurang gimana harus dicukupi. Bising harus menggunakan APD supaya gendang telinganya aman. Pengaman pagar bisa pagar biasanya dalam posisi yang miring. Kalau di rumah sakit ada selasar, pendorong pasien kalau miring bisa karena bebannya berat bisa menceng, bisa itu harus ada pengaman. Terutama untuk selasar yang ada kemiringan lebih dari 10 sampai 15 derajat. Ini kesehatan kerja, promotif, preventif, dan kuratif. Pemberian makanan tambahan, kelompok promotif.
Di tempat-tempat berisiko, di rumah sakit, misalnya di ruang infeksius, di ruang yang ada radiasi, itu ada pemberian makanan tambahan. Seperti di isolasi sekarang, makanan tambahan wajib karena untuk menjaga daya tahan tubuh. Kebugaran dan pemberian pembinaan mental. Kebugaran itu termasuk masing-masing korporat, masing-masing rumah sakit berbeda-beda. Ada yang untuk kebugaran itu hari Jumat seperti hari ini, hari olahraga. Kalau di perusahaan-perusahaan Jepang sana itu yang pernah saya punya teman, setiap pagi sebelum melakukan aktivitas dia melakukan senam, jogging bersama selama 20 sampai 30 menit. Jogging. Itu supaya bugar. Ya. Kalau di kita ini bukan tiap hari, masing-masing ada yang hanya tiap seminggu sekali seperti hari ini. Ya. Preventif, semua pekerja harus dilakukan imunisasi. Setiap pekerja baru harus dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan jenisnya, sesuai dari kebijakan rumah sakit. Biasanya pemeriksaan lab atau pemeriksaan fototorak. Dan cek kesehatan secara berkala. Itu terkait dengan preventif. Jadi kalau kita sebelum diperiksa, didokumentasikan, nanti dalam berkala kita juga diperiksa kembali. Adakah perubahan? Biasanya ada juga sih yang baru diperiksa, baru masuk jadi pegawai baru udah ketahuan nih. Ternyata ada ini, ada ini. Nah, itu juga sebagai untuk catatan dan sebagai pertimbangan untuk termasuk penempatan dan beban kerja. Kuratif yaitu memberikan pengobatan, rehabilitasi bila ada kecelakaan kerja, perlukan rehabilitasi, penanganan kecelakaan akibat kerja, ya, penanganan pasca pajanan. Dan ini semua sudah masuk dalam perencanaan terkait dengan anggaran. Ini pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Yang sebelah kiri berbahaya, yang ini yang beracun, yang sini limbah B3 yang berbahaya. Ya. Radiasi mudah meledak. Radiasi di radioterapi ya. Kalau yang mudah meledak itu termasuk gas anestesi N2O itu mudah meledak. Cuman bagusnya kalau di sekitaran Purwokerto rumah sakitnya sudah tersentral, jadi N2O yang dalam bentuk tabung itu letaknya tidak lagi di kamar operasi, tetapi sudah tersentral pada waktu di tempat yang lebih mudah dijangkau dan ada petugas khusus di sana ya. Bukan lagi tanggung jawabnya penata anestesi atau dari kamar operasi ya. Itu biasanya dari sarana prasarana. Yang korosif itu seperti hipoklorit, yang beracun itu apa itu beracun? Termasuk karsiogenik itu obat-obat kemoterapi ya. Iritasi itu obat-obat desinfektan, obat-obat sterilisasi itu formaldehid itu membuat iritasi saluran pencernaan. Limbah yang berbahaya itu limbah infeksius. Limbah yang terkena cairan tubuh. Cairan tubuh itu darah, sekret, cairan otak, cairan paru, cairan sendi. Itu infeksius. Ya. Benda tajam, seperti itu jarum, dan
yang lainnya seperti jarum, seperti pecahan-pecahan kaca dan lainnya. Farmasi, radioaktif dan sitostatik ini sama limbah berbahaya. Ini pencegahan dan pengendalian kebakaran. Jenis kegiatan adalah identifikasi area beresiko, ya, mengetahui potensi, lokasi, inventaris dan pengecekan. Jadi harus teridentifikasi, harus mengetahui potensi terjadinya kebakaran. Makanya yang namanya terkait dengan kebakaran, seperti APAR, hidran, detektor api, detektor asap, harus terinventaris secara aktif. Harus betul-betul tahu bahwa ada di mana sudah expire apa belum, berfungsi atau enggak, bisa dibuktikan dengan simulasi-simulasi. Ya, harus ada simulasi. Sedangkan inventaris pasif adalah misalnya jalur evakuasi, pintu darurat, tangga. Jika terjadi kebakaran, jika terjadi, ada tulisan di situ. Kalau kita masuk ke rumah sakit pasti ada jalur evakuasi, tempat titik kumpul. Itu inventaris yang pasif ya. Pemetaan area resiko tinggi kebakaran, ledakan, seperti tadi sudah saya sampaikan, harus tahu peta APAR, di mana hidran, ya. Kalau evakuasi kemana, tuh titik kumpulnya di mana, dan harus ada setiap gedung harus ada denah lokasinya. Gedung A, gedung B, gedung C, gedung ini, di situ ada apa saja, fasilitasnya apa saja, gambarnya, posisinya harus tahu. Sehingga bila terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa cepat bertindak, termasuk mungkin rute atau apa. Pengurangan resiko kebakaran, sistem peringatan dini ya. Seperti alat masak. Kalau dulu di kamar operasi itu ada alat masak. Ternyata dari aturan yang ada, yang dituntun oleh komite akreditasi, nggak boleh. Kamar operasi itu harus kering. Makanan jadi, boleh. Ya, tidak boleh ada api di situ. Ini udah kok. Nih, pengelolaan alat medis. Inventaris seluruh alat. Nih. Pengelolaan peralatan medis dari aspek K3. Inventarisnya harus ada. Posisinya di mana, berfungsi atau tidak, penandaan yang dipakai dan tidak dipakai. Ini masih bisa dipakai, ini. Termasuk kartu monitoring. Kapan terakhir di maintenance, kapan terakhir di uji fungsi. Nah, ini juga harus ada. Dan petugas yang melakukan pemeliharaan, melakukan maintenance terkait dengan alat-alat medis, termasuk mesin anestesi, harus orang yang kompeten. Kompeten gimana? Harus berpendidikan, harus punya STR, harus punya SIP. Semua. Sekarang semua profesi harus begitu. Ya. Saya kira itu. Kita lanjut yang materi kedua ya. Ada yang ditanyakan dulu terkait ini? Anissa, senyum-senyum. Mau nanya? Oke, kalau nggak ada. Assalamualaikum, Pak. Ya. Ya, Cika. Yang keras. Nggak denger nih. Kan biasanya Vika tuh lihat di video-video Instagram gitu-gituan, Pak. Itu ada tenaga medis, mereka itu masih PD kayak handscoon gitu, terus mereka
tenaga medis penanganan COVID-19. Lah, kemudian mereka kayak membuka itu loh, botol minum, roti gitu buat makan. Itu gimana Pak? Higienis nggak Pak? Ya, Kan oke. itu Pak, dengan pasien Bentar. COVID. Petugas COVID menggunakan handscoon, gimana? Tadi nggak begitu dengar. Iya. Ya, ini jelas. Kemudian mereka membuka tutup botol minum untuk minum, terus mereka kayak membuka makanan-makanan seperti roti kayak gitu Pak buat makan mereka. Tapi mereka masih menggunakan itu handscoon. Ya, oke. Terima kasih, Vika. Begini, APD, alat pelindung diri, melindungi kita dan melindungi orang lain. APD itu dari tutup kepala sampai telapak kaki, termasuk sarung tangan. Sarung tangan itu digunakan untuk melindungi tangan supaya tangan kita itu tidak terpapar oleh mikroba. Kalau COVID itu berarti termikroba dari COVID-19. APD itu baik sarung tangan, hazmat, goggle, masker, harus dilepas pada saat kita meninggalkan area pekerjaan kita, di mana pekerjaan kita itu membutuhkan hazmat atau membutuhkan APD. Jika ada di antara petugas yang menggunakan hazmat, jika dia mau istirahat, seharusnya dia sudah melepas APD. APD-nya dilepas, sarung tangannya dilepas, lakukan cuci tangan, baru makan. Kemungkinan kalau yang tadi disampaikan oleh Vika, ada kemungkinan sarung tangannya itu ada kemungkinan double. Yang di luar sudah dilepas. Walaupun dalam ilmunya tidak ada istilah cuci tangan menggunakan handscoon, menggunakan sarung tangan, nggak ada. Berarti itu istilahnya bukan mencuci tangan. Tetapi itu mendekontaminasi sarung tangan. Dia yakin baru dia pegang. Tapi jangan ditiru lah ya. Kita mestinya yang namanya ketentuannya itu APD harus dilepas, kita lakukan cuci tangan, baru kita melakukan aktivitas masuk kamar istirahat, APD semua harus sudah dilepas. Ya, saya yakin, saya pun kemarin termasuk tim dari untuk monitoring terkait dengan penggunaan APD, petugas itu masih bisa bergantian. Kalau yang satunya mau istirahat, mau makan, mau minum, mau apa, ini masuk, yang ini keluar, ini masuk, bergantian. Walaupun mungkin itu sedikit banyak APD-nya akan lebih banyak, tapi kan nggak apa-apa jika itu untuk kenyamanan dan keselamatan kerja kita. Ya. Jadi tidak disarankan sebetulnya menggunakan APD memegang makanan masuk ke dalam mulut kita. Kalau sarung tangannya kotor, ada mikrobanya berarti nempel di makanan masuk ke dalam mulut kita. Harus dibersihkan dulu tangannya. Ya, Vika? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke.